Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channelnya Ajaim Cilodong. Dan untuk siang kali ini ada garapan lagi motornya Aerox bang. Jadi untuk motor Aerox ini suara mesinnya kasar bang. Dan untuk kasarnya itu sebelumnya kata si abang udah dicek juga dari bengkel sebelumnya. Dan untuk permasalahannya katanya harus bongkar mesin. Dan di sini pun emang suaranya kasar, dan saya udah dicek dari bagian CVT-nya ternyata masih normal semua bang. Untuk dari bagian CVT masih normal, dan saya juga udah dicopot dari bagian puli depannya. Jadi tanpa pakai puli belakang pun dia masih tetap berisik. Jadi untuk berisiknya ini kita untuk pengecekannya itu bisa secara bertahap bang. Jadi jangan langsung ditindas ke intinya dulu, tapi tetap kita cari dulu permasalahannya, sumber permasalahan berisiknya itu dari mana gitu ya. Dan untuk di sini emang dari bagian CVT-nya udah dibuka bang. Untuk bagian CVT sih masih aman semua ya, maksudnya dari bagian sini masih bagus tuh. Untuk dari bagian kampas ganda kayak rumah roller pun dia masih bagus, rumah roller tuh masih bagus. Dan di sini saya kenapa pasang puli depannya doang, jadi tanpa pakai ini bang, tanpa pakai rumah roller, kita dihidupinnya tuh cuman bos sama tutup ininya ya, tutup leadernya ini, besinya, platnya besinya ini, terus sama kipas ininya kita pasang. Dan setelah kita pasang begini, dihidupin motornya masih berisik. Jadi untuk nyimpulin cara ngatasi berisiknya ini bisa dicek dulu dari bagian sininya bang. Dari bagian tutup kop ininya ntar kita buka, dan selanjutnya kita pengecekan dari kayak noken as, terus bearingnya, bearing gede kecilnya yang di noken asnya, terus dari bagian rocker armnya itu atas bawahnya itu masih normal apa enggaknya, terutama dari bagian tonjokan tensioner sih. Untuk kasus tonjokan tensioner itu dia nimbulin suaranya itu macam-macam. Biasanya keseringan dia kalau bunyinya itu pas mesin panas ya, pas mesin panas dia nimbulin kayak suara ngeter kayak gitu bang. Jadi untuk kasusnya dari tonjokan tensioner. Dan ini sebelumnya emang si abangnya telat oli mesin katanya, telat oli mesin, dan sesudah itu nimbulin suara. Awalnya sih suaranya katanya kecil, cuman lama kelamaan jadi suaranya semakin parah bang. Jadi ini untuk suaranya tuh asik banget ya, kayak mesin parutan. Nah sekarang kita dengerin dulu untuk ke suaranya bang. Jadi ntar sebelum kita ke pembongkaran dengerin dulu untuk suara mesinnya gitu ya. Nah sekarang kita nyalain dulu untuk suara. Nah untuk suara mesinnya kayak gini bang. Waduh, seperti itu untuk suara mesinnya. Wah pokoknya udah kagak jelas ini bang. Pokoknya suaranya udah dari kiri kanan itu udah ada suaranya kresek-kresek, keletak-keletek kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya untuk kasus biasanya keseringan sih ngetek ya, maksudnya suaranya itu pas dihidupin emang suaranya kasar, cuman dia nggak separah ini. Cuma kalau ini menurut saya sih emang parah banget, dari suaranya udah ketahuan ini parah banget bang. Nah untuk sekarang saya mau lanjut ke pembongkaran dulu. Jadi ntar kita bongkar dulu dari bagian depan. Nah setelah itu kita simak lagi bang untuk penjelasannya ya. Nih bang, aduh, dah pada goyang semua bang. Tuh nih. Jadi untuk kasusnya sebenarnya ini kayaknya dari bagian bearing sininya hancur gitu ya. Jadi untuk sumber suaranya itu dari bearing sini bang. Jadi yang saya pilingin itu ternyata bener bang, adanya dari bagian bearing nokonas ininya mengalami rontok tuh gitu ya. Jadi untuk sumber suaranya berarti dari sini. Dan ntar kita nyoba ganti dulu untuk dari bearingnya, ataupun nokon asnya kita copot dulu, kemakan apa enggaknya. Jadi enak bang kalau misalnya udah ke pretel semua kan, jadi enak ngelihatnya gitu ya. Untuk sekarang sebelum dibuka ternyata dari bagian sininya bang tuh.
gitu ya, rontok ininya, bearingnya. Oke, sekarang kita cabut bang. Ini pelatuknya ada jeda dikit bang. Pelatuknya kalau untuk ke kiri kanan ini emang ada jeda ya. Cuma kalau misalnya pelatuk ini rocker armnya ke atas ke bawah ada jeda cetak-cetak begini, ini dari bagian bos-bosannya biasanya udah kena dikit ya. Cuman belum parah banget. Belum parah banget. Aduh, tuh bang, bagian bearingannya parah. Goyang dompret. Nah ini untuk sumbernya ya, tuh sekarang udah saya buka, ternyata rontok begini tuh, parah. Dan untuk dari bagian nokenasnya ini masih mulus bang, tuh. Dari bagian sininya biasanya kan dari bagian sini ada juga yang suka kemakan bang, dari bagian ininya apa, lip ininya, nokenasnya. Ini kalau ini masih mulus, dari bagian ininya masih mulus. Ini tinggal bearingnya doang tuh yang hancur ya. Oke, ini sih sebenarnya yang dari bagian sini atas bawah itu dikit banget jeda ke bawah, ke atas ke bawahnya ya. Jadi untuk pengecekannya itu sebenarnya kalau dari rocker arm udah kemakan enggaknya itu, kalau misalnya udah parah ke atas ke bawahnya itu longgar banget bang. Jadi ada jeda ya, naik turunnya kayak semacam bearing jebol gitu ya. Kalau misalnya ini, kalau misalnya mau dipakai ya masih bisa gitu ya, masih bisa. Cuman ntar coba ganti bearing nokenasnya dulu, kita pasang terap balik bang. Jadi kalau misalnya udah diterap semua, bearingnya udah baru, kalau misalnya suaranya jadi halus berarti ya gak usah ke yang lain dulu. Terkecuali si abangnya minta ganti misalnya seset ya, kalau saya mah bebas ya. Kalau untuk pergantian yang penting kita konsultasi dulu sama yang punya gitu, biar dia juga paham. Dan kebetulan untuk yang punyanya di sini juga ngeliatin bang gitu. Nah ini gimana bang? Nah si abang ini kan udah ketahuan dari bearing ininya, bearing nokenasnya. Apa mau nyoba dulu dari bearingnya apa gimana? Hah? Ya gitu. Jadi abang juga kan tahu, maksudnya dari awal sampai sekarang saya buka, maksudnya permasalahannya emang dari bearing nokenasnya. Nah ini apa mau nyoba ganti bearing nokenasnya dulu apa gimana? Kalau misalnya untuk dari bagian pelatuk sebenarnya kalau misalnya mau dipakai ya masih bisa, cuman udah goyang dikit banget tapi ya. Nah itu bebas, terserah bang gitu. Gimana? Mau diganti kan? Ya gitu. Tapi kalau saya sih sebenarnya nyaranin kalau misalnya mau dipakai dulu, saya pakai dulu gitu ya. Cuman ntar saya pakai dulu. Nah ntar kalau misalnya untuk bearingnya ini udah diganti, suaranya halus banget, berarti gak usah diganti dari bagian pelatuknya ya gitu. Oke bang, sekarang saya mau copot dulu dari bagian bearing ininya, karena si abang juga udah tahu, maksudnya dari awal sampai sekarang saya buka dia di sini gitu ya, jadi kelihatan apa kerusakannya kelihatan. Dan sekarang saya mau buka dulu, ganti dulu dari bearing ininya bang. Oke bang, nah ini untuk yang pergantiannya itu dari sini bang tuh. Bearing ini udah diganti baru ya, maksudnya bearing ininya diutamain pakai yang ori bang, jangan pakai yang biasa gitu ya. Kalau untuk bearing gini mendingan pakai yang ori aja untuk bearingnya. Sama ini kalau bearing nokonas tuh sama emek new juga sama, dia Pixen emek new dia sama. Untuk bearing yang gede ininya sama dia bang, untuk ukuran diameternya ya. Dan sekarang ini udah saya terap balik ya. Untuk dari pelatuk ini masih tetap pakai yang orian pelatuknya,
maksudnya nggak saya ganti ya, soalnya ini belum parah banget. Jadi saya diambil yang parah-parahnya aja dulu untuk pergantiannya, karena ya disesuaikan sama budgetnya juga bang. Kalau misalnya ini diganti sampai pelatuknya ineknya diganti ya, otomatis budgetnya itu pasti gede. Soalnya ini untuk pelatuknya, harga pelatuknya kalau misalnya yang original tuh hampir 600 lebih bang, seset itu ya, atas bawah gitu. Jadi kalau misalnya pelatuknya ntar kalau misalnya masih bunyi ya paling mau gak mau ntar diganti gitu ya. Tapi yang saya kira sih ini cuman dari bearingnya aja ya, untuk yang rusak fatalnya itu dari bearing noken asininya aja gitu ya. Dan untuk sekarang kita langsung ke penerapan bang. Untuk dari bearing ininya kita terap pasang balik, dan ntar kita lihat hasilnya bang. Untuk hasilnya nanti kita lihat gitu ya. Kalau misalnya halus ya alhamdulillah maksudnya gitu. Jadi cuman pernya ganti di bearing noken asnya doang. Nah untuk penerapan ini kan seumpama kalau misalnya untuk pemula, jadi kan ini kalau misalnya mau pasang noken as ini bang, ini harus ditekan ya, dari bagian sininya harus ditekan. Ini kan modelnya ngeper bang tuh, ini ada pernya, dan otomatis kalau misalnya dipasang noken asnya ini yang dari bagian yang innya ini noken pelatuknya ini harus neken ke atas gitu ya. Otomatis kalau misalnya ditekan pakai tangan gini ya agak keras juga ya. Kalau misalnya nahannya sih kuat sih bisa-bisa aja. Cuma kalau misalnya lebih enakan lagi diganjel pakai ginian, obeng min ginian bisa bang. Untuk ngeganjalnya dari lubang sini bang, nih lubang sini. Otomatis kan kalau misalnya ini dikeatasin tuh, dari benjolan ininya kalau ditekan begini dia jadinya neken ke dalam bang. Jadi masukin noken asnya itu lebih enak gitu ya. Kalau untuk penekanannya di sini bang, nah tekan begini sampai mentok, baru kita pasang si noken asnya. Jadi enak untuk pemasangannya, enak bang, nggak susah ya. Tuh plek, tinggal dorong kita ke dalam gini langsung masuk bang, si noken asnya langsung masuk gitu ya. Kalau misalnya udah masuk begini tinggal lepas aja. Nah posisinya begini. Jadi biar paham bang untuk pemasangan noken asnya. Kalau motor ginian kan sama motor NMAX sama bang, posisi pemasangannya. Cuma kalau misalnya Vixen kan lebih gampang lagi. Kalau Vixen lebih gampang lagi, gak usah neken dari bagian pelatuk sini, langsung colok masuk, dia udah langsung masuk ya. Kalau untuk motor NMAX Aerox dia Lexi itu sama, dia posisi pemasangannya sama. Oke bang, sekarang ini udah rapi semua ya. Dari bagian sini udah ditutup semua, dan ini juga udah dipasang TB-nya. TB udah dipasang. Ini pokoknya udah rapi. Dan sekarang kita coba hidupin bang mesinnya. Masih geletek-geletek apa halus gitu ya. Coba hidupin. Aduh. Bismillahirrohmanirrohim. Hadir mbah. Waduh mantap dah, halus banget bang. Nah ini kan posisi tetap saya nggak diubah dari bagian CVT nya. Jadi karena saya mau yakinin bang, tadi kan awalnya kalau misalnya tanpa pakai CVT juga sama kayak gini, dia hidupnya ngerotok ya, maksudnya nggak jelas gitu ya, kayak mesin parut. Dan untuk sekarang nih halus banget bang, bisa denger untuk hasilnya tuh halus banget suaranya. Jos gandos ya kan? Dan di sini saya mau ngasih masukan juga, kalau seumpama habis dibongkar ya, dari air radiator kalau seumpama masih belum ininya mendidih banget, dia jangan dulu ditutup bang. Jadi ntar kalau misalnya posisi motor udah dipakai jalan, di sininya biasanya nimbulin bang apa, radiator sininya menyala gitu ya. Dan untuk motor ginian tuh sama kayak NMAX juga sama, maksudnya dibiarin dulu ininya biar sampai panas dulu. Soalnya kadang kalau langsung kita tutup, masukin air langsung kita tutup, biasanya masuk angin bang. Jadi harus dikerokin dulu, biarin dulu sampai panas. Jadi kalau misalnya bekas dikuras gitu, biarin dulu aja biar ininya apa, nguap dulu bang, keluar gitu ya. Oke bang, jadi saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang ingin saya sampaikan.
alhamdulillah maksudnya yang saya tangani maksudnya normal lagi bang, jadi nggak usah ngeluarin biaya banyak tapi hasil maksimal gitu ya bang ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya, hanya ini yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada yang kurang paham bisa dimasukkan ke dalam komentar. AJM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Aduh si abangnya mantap kata si abangnya.